Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya kurang kompak nih. Jawab salamnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kab- Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, semoga kalian diberikan kesehatan selalu, tetap semangat menjalani hari-harinya. Meskipun di tengah situasi pandemi saat ini, kita belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan ucapan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang silahkan cek terlebih dahulu temannya. Ada yang tidak masukkah hari ini? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Ada yang tahu kali ini kita akan mempelajari apa? Iya, betul Fatima. Sistem pernapasan manusia atau sistem respirasi. Nah, apa sih sistem respirasi itu? Ada yang tahu? Wah, pada diam saja nih. Tapi bagus ya, pada mungkin semua nih kameranya. Hmm. Nah, sebelum memulai ke materi, alangkah baiknya kita tahu dulu apa saja tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses sistem dari pernapasan manusia. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Nah, yang ketiga membuat poster hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan. Organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur. Nah, minggu kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca ya. Membaca di rumah, betul? Iya. Nah, ada yang tahu mengenai apa? Iya, tadi. Oh, iya, betul, sistem respirasi ya. Nah, apa sih ya tadi tuh? Ada yang sudah tahu tuh apa sistem respirasi? Iya, siapa itu? Rika. Oke, apa katanya Rika? Proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan menghasilkan energi. Iya, betul. Oke, langsung saja kita ke materi yang akan Ibu jelaskan. Nah, mohon disimak baik-baik ya, dipahami. Semoga dimengerti. Sebentar Ibu akan buka PPT-nya terlebih dahulu. Sistem pernapasan manusia atau disebut juga dengan sistem respirasi. Nah, pernapasan atau respirasi itu berupa proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida yaitu CO2 dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh atau juga disebut dengan pertukaran gas tadi yaitu gas berupa oksigen dan pengeluaran karbon dioksida ini antara sel dengan lingkungan berada di sekitarnya. Kemudian pernapasan atau respirasi yang dilakukan organisme bertujuan untuk mengambil energi yang terkandung di dalam makanan. Nah, ini alat-alat dalam sistem pernapasan. Kalau di secara gambar itu ada hidung, terus nih, kemudian paring, kemudian ke laring. Di laring itu ada pita suara nih, kemudian ada kayak kerongkongan yang disebut berupa cincin-cincin trakea. Di paru-paru cabangnya bercabang ada bronkus. Kemudian nih ada apa ini? Oh, di ini kayak di bawah perut diafragma. Ada lagi nih dalam bronkus nih, paru-paru ada bronchiolus, di dalamnya lagi kemudian ada alveolus ya.
Kemudian selanjutnya sistem pernapasan pada manusia nih. Yang tadi di gambar ada rongga hidung, paring, laring, kemudian trakea nih, cabang tenggorokan, dan pulmo atau paru-paru. Yang pertama kita akan membahas mengenai rongga hidung. Ini gambar apa? Rongga hidung ya? Iya, betul. Nih, rongga hidung. Rongga hidung ini merupakan tempat masuknya udara pernapasan. Pertama kali ya. Ada yang tidak punya hidung di kelas ini? Oh, alhamdulillah ada semua ya hidungnya. Coba ini diraba-raba hidungnya ada. Nah, nih hidung ini terdapat rambut-rambut hidung dan mukus nih. Rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk sebagai penyaringan debu udara gitu ya, akan masuk ke dalam di sistem pernapasan ini akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi sebelumnya disaring dulu oleh rambut-rambut di dalam hidung. Nah, itu mengalami penyaringan, ada juga sebagai pengatur kelembaban si rambut ini, penghangatan atau penyesuaian suhu. Kemudian setelah hidung masuk ke sini lalu ke paring. Nah, ini tuh merupakan persimpangan antara saluran esofagus yaitu makanan di sini cawang dan saluran respirasi trakea yang masuk ke trakea ya. Kemudian di dalam paring ini terbagi menjadi ada 3 bagian, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring itu daerah paring yang membuka ke arah rongga hidung. Mungkin kalau di gitu kayak kelihatan kayak lak-lakan gitu, itu namanya nasofaring ya, lak-lakan. Areanya nasofaring. Kemudian orofaring membuka ke arah rongga mulut. Orofaring. Selalu laringofaring membuka ke arah laring. Next. Kemudian laring. Tadi paring, sekarang laring. Terletak di bawah paring yang merupakan pangkal tenggorokan. Tersusun oleh tulang rawan. Fungsinya yaitu menyalurkan udara dari paring ke trakea. Terdapat glotis bagian atas laring. Glotis ini akan menutup ke arah penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Persimpangan gitu. Persimpangan antara tadi makanan. Tadi itu apa persimpangan tuh paring ya. Laring juga disebut kotak suara karena memiliki pita suara di dalam dekat laring. Kemudian trakea, ini trakea itu seperti cincin. Ini trakea itu kerongkongan dikelilingi cincin-cincin bulat ke bawah. Nih, lapis luar terdiri atas jaringan ikat. Lapisan tengahnya itu terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Oke, bundar-bundar. Lapisan ini terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia. Berarti ada rambut-rambut yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Makanya kalau makan itu jangan sambil berbicara. Nah, nanti bisa masuk ke area pernapasan. Jadi yang namanya itu keselak. Nah, gitu. Ya, kemudian nih setelah tadi trakea masuk ke bronkus, cabangnya dari yang antara paru-paru dan trakea. Itu ada bronkus. Kemudian setelah bronkus tuh ada masuk ke bronchiolus. Itu merupakan cabangnya dari bronkus. Jadi cabang-cabang lagi kayak seperti ke batang tanaman tuh, dari satu cabang lagi ke kiri ke kanan. Nah, itu bronchiolus ya. Kemudian di dalam itu ada rongga-rongga, itu namanya alveolus dalam. Nah, bronchiolus
dan alveolus ini termasuk ke dalam organ paru-paru. Nah, paru-paru manusia ini berjumlah sepasang ya, sepasang kanan dan kiri. Setiap paru-paru ini dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara. Nah, kantong udara nih sebagai tempat difusi atau tempat pertukaran gas. Dinamakan alveolus. Nih, di ini yang bawah ya, gambar bawah ini. Kemudian permukaan alveolus ini dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Kemudian mekanisme pernapasan manusia nih, ada inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi itu apa di Cina? Pengambilan udara ya, menarik, dikeluarkan, tarik, kemudian dikeluarkan. Itu inspirasi itu berupa pengambilan udara. Jadi kalau misalnya pengambilan udara, otomatis dada kita mengembung, terus tarik. Sedangkan pengeluaran jadi ya relaksasi gitu, untuk antar usahanya tidak memegang. Ekspirasinya pengeluaran udara. Pernapasan berdasarkan cara melakukannya atau organ yang berperan. Itu ada pernapasan dada, yaitu otot antar tulang rusuk, dan pernapasan dada nih ya, jadi tulang rusuk tuh naik di sini, tulang rusuk naik ya. Ada juga pernapasan perut menggunakan otot diafragma, jadi di bawahnya tulang rusuk. Itu pernapasan diafragma. Nah, sebentar. Nah, pernapasan dada, tulang rusuk tadi terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk, jadi udara masuk ya. Pernapasan dada tadi pas ketika kita melakukan inspirasi, volume rongga dada pun membesar, jadi karena membuang. Terus kemudian sedangkan ketika kita mengeluarkan udara yang mengeluarkan udara yang dalam keluar, artinya mengeluarkan karbon dioksida, otomatis tulang rusuk pun menurun, atau tulang rusuk pun berelaksasi, jadi tidak mengembang seperti di proses inspirasi. Kalau ini berarti tulang rusuk menurun atau tulang rusuk pun berelaksasi, yang dinamakan dengan ekspirasi. Volume rongga dada pun kan mengecil karena telah dikeluarkan. Jadi kemudian pernapasan perut nih, pernapasan perut ketika udara masuk, kemudian otot diafragma kontraksi ya, jadi menegang gitu. Kemudian diafragma mendatar, kayak perut kita tuh kayak mendatar, tadinya buncit mungkin jadi mendatar. Volume rongga dada membesar. Iya betul, membesar ya, ekspirasi. Kemudian tapi ketika udara keluar, otot diafragma tadi relaksasi. Otot perut pun kontraksi, karena kan ya kan. Kemudian diafragma melengkung, kayak melengkung tuh ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Jadi kemudian ada pernapasan nih. Siapa yang suka mencium, membaui atau mencium pernapasannya sendiri? Kita kayak lagi puasa misalnya, bau nggak sih mau bicara gitu, toh itu kadang kan mantul, bau. Orang berpuasa ya itu hal, kalau sedang berpuasa terus bau mulut. Kemudian atau kita sudah makan jengkol atau pete mungkin bau-bau. Nah,
Tapi ini ada pertanyaan nih di sini, mengapa ya bernapas menggunakan hidung lebih nyaman dibandingkan dengan mulut? Kenapa nih? Tapi biasanya itu orang yang sedang misalnya flu, flu ya. Jadi di sininya ada cenah ceksa, kata Sundanya mah leho cenah. Ya, biasanya tuh kayak karena napasnya kesendat, jadi menggunakan hidung gitu. Tapi tetap kita lebih nyaman bernapas itu menggunakan hidung, karena emang fungsinya dari hidung itu untuk bernapas, organ pernapasan. Meskipun mulut juga bisa, karena emang sejatinya mulut untuk makan ya fungsinya, dan hidung untuk bernapas ya. Betul. Mengapa nih, ada yang tahu? Iya, siapa tuh? Wah, bener. Siapa? Khalifah ya. Kenapa? Iya, betul. Tadi karena dijelaskan, karena di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut. Nah, sedangkan di dalam mulut tidak ada rambut-rambut yang fungsinya bisa menyaring kotoran, debu gitu yang masuk. Jadi bernapas dengan mulut itu memang bisa berakibat buruk pada kesehatan, karena tidak ada organ di bagian khusus di dalam mulut yang bertugas menghangatkan, menyaring, dan melembabkan udara yang masuk. Akibatnya, udara yang masuk ke dalam mulut ini langsung mengalir ke saluran pernapasan tadi. Jadi langsung ke laring, ke paring, trakea, ke paring, laring, trakea, seperti itu. Tanpa langsung ke dalam mulut, langsung mengalir ke saluran pernapasan begitu saja. Nah, tanpa disaring dan dilembabkan. Lalu nih ada kelainan sistem pernapasan. Ada apa aja nih? Kronik obstruktif atau apa nih itu COPD, ada emfisema, bronkitis, kanker paru-paru, pneumonia. Pneumonia nih lagi sedang maraknya ya, karena merupakan tanda atau gejala dari COVID-19 atau rinitis. Bisa juga ada selain di sini tuh ada asma ya mungkin. Terus apa nih? COPD. Yang dikenal dengan penyakit paru obstruktif kronik, merupakan penyakit paru kronik ditandai dengan keterbatasan aliran udara pada saluran pernapasan yang disebabkan rokok, asap polusi dari pembakaran dan partikel gas berbahaya. Nah, jadi bisa disebabkan, jadi mungkin sebagai perokok pasif ya. Ini tuh karena dari ternyata lebih berbahaya perokok pasif gitu dibandingkan dengan perokok yang aktif, karena kan dia langsung mengeluarkan si itunya asapnya, sedangkan yang pasif kan langsung menghirup gitu asap dari polusi. Tapi selain asap rokok juga ada asap polusi ya, asap polusi seperti kayak dari knalpot plus yang hitam dan lain sebagainya nih, pembakaran, partikel gas berbahaya. Kemudian emfisema ini rusaknya paru-paru yang ditandai dengan robeknya alveolus, sehingga tempat pertukaran udara di dalam alveolus pun terganggu. Terus ada bronkitis nih, radang yang terjadi pada bronkus akibat infeksi. Bronkitis berarti ada di bronkus. Bronkusnya itu infeksi ya. Kemudian kanker paru-paru terjadi akibat kebiasaan merokok. Racun yang terkandung di dalam merokok merangsang pertumbuhan sel paru-paru menjadi tidak normal dan tak terkendali. Kemudian pneumonia, peradangan yang
pada paru-paru disebabkan dari infeksi bakteri. Apa nih? Diplococcus pneumonia. Oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Kemudian rinitis. Rinitis ini peradangan pada rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi. Nah, sebentar. Minggu kemarin Ibu sudah menugaskan untuk berkelompok ya, menyusun mengisi TTS-nya, betul? Iya. Mudah-mudah sekali ya TTS-nya. Betul? Wah, masa sih? Nih, ada yang tahu nih. Kita bahas sekarang ya. Atau sebelum ke TTS, ada yang ingin ditanyakan nih dari apa yang tadi Ibu sampaikan? Wah, diam saja nih. Tapi sudah paham? Alhamdulillah, semoga kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan, bisa memahami. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, boleh bertanya, jangan sungkan-sungkan. Atau bisa chat Ibu ya. Yang barangkali di sini misalnya malu untuk bertanya, bisa bertanya di melalui WhatsApp Ibu. Kemudian nih ada teka-teki santuy. Ini teka-teki santuy ini sudah Ibu bagikan ya di pertemuan kemarin. Ya, berkelompok berapa orang? 3 sampai 4. Iya. Berarti ya. Ada pertanyaan mendatar dan menurun nih. Siapa nih yang akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 di kelompok berapa? Coba kelompok 2 deh, 2. Apa? Pertukaran gas antar sel dengan lingkungannya adalah respirasi. Apa nih? Apakah betul respirasi? Kita dulu ya, kita kumpulkan dulu jawabannya. Kemudian nomor 4 nih. 4 mendatar berarti kelompok berapa ya? Kelompok 5. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara. Nah, apa tuh? Oke. Simpan dulu jawabannya apakah betul atau tidak ya. Kemudian nomor 2 tuh menurun. Nomor 2 menurun tuh kelompok berapa ya? Kelompok 7. Persimpangan antara saluran esofagus dan trakea nih. Esofagus dan trakea. Tadi apa tuh esofagus? Iya, saluran makanan, betul. Persimpangan antara saluran esofagus tadi kelompok 4 ya. Apa? Oke, kita simpan dulu jawabannya. Yang terakhir nih, 3 menurun. Orang yang berperan penting dalam proses respirasi. Kok orang sih? Ini tuh mungkin organ ya. Organ yang berperan penting dalam proses respirasi. Maksudnya ini. Ibu salah ngetik mungkin. 3 apa? Kelompok berapa ya? Kelompok 1 deh. Organ yang berperan penting dalam proses respirasi adalah iya, betul. Betul nggak ya? Nah, kita simpan dulu jawabannya. Tadi apa? Nomor 1, respirasi. Iya, betul. Nomor 2, paring. Tadi itu 4 dulu ya. 4, alveolus. 3,
menurun pulmo, kemudian 2 faring. Betul semua jawabannya? Wah, pinter-pinter nih. Ya, alhamdulillah. Berarti ada yang salah satu nih, ada yang salah satu kah? Kalau ada yang salah satu berarti apa ya? Jawaban yang lainnya tuh kurang agak nyambung ya, atau mungkin disambung-sambungkan. Nah, selanjutnya setelah melakukan PTS, Ibu ada tugas nih untuk kalian. Ya, tugas maning. Nih, teka-teki santuy. Tugasnya yaitu tadi yang sudah Ibu sebutkan di dalam tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu membuat poster hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur ya. Studi literaturnya itu boleh dari internet, boleh dari YouTube, boleh dari poster yang ada, tapi jangan asal kalian jiplak. Jadi kalian harus disaring dulu apa yang boleh dimasukkan dan apa yang boleh tidak. Kemudian hasil analisis pengaruh pencemaran udara nih. Pencemaran udaranya apa saja? Seperti merokok, tadi apa? Dari gas knalpot ya, terus gas limbah tuh, gas dari pabrik. Nah, dan dampak terhadap kelainan pada struktur dan fungsi pernapasan. Jadi bisa mengakibatkan apa? Misalnya asma, mungkin sesak, atau mungkin bronkusnya tidak berfungsi atau apapun itu ya. Nah, tugasnya semenarik mungkin dibuat poster berwarna, bisa mau tulis tangan atau dari ini ya. Bolehlah sekreatif kalian saja. Boleh dari tulis tangan, boleh dari aplikasi yang ada. Tidak ada yang ingin ditanyakan nih tugasnya? Atau mengenai pembelajaran kali ini? Apa nih? Ada? Wah, bener pinter-pinter nih ya. Pinter-pinter semua atau memang tidak mengerti semua nih? Nah, oke lah. Berarti sampai jam berapa? Masih ada 10 menit. Oke. Tidak ada yang bertanya. Oh, kalau gitu ibu yang akan bertanya. Ibu yang akan, ini siapa nih di sini yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kali ini, dari apa yang telah dipelajari, dari apa yang ibu sampaikan tadi. Siapa? Iya, boleh. Silakan. Siapa? Andi. Iya. Bagaimana? Iya. Betul ya apa yang disampaikan Andi. Ibu sedikit menambahkan dari Andi simpulan pada hari ini, yaitu respirasi ini meliputi proses pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon oksida untuk menghasilkan energi serta mengeluarkan uap air juga ya. Nah, pernapasan manusia ini menggunakan organnya itu paru kanan kiri. Jalur pernapasan pada manusia yaitu ada rongga hidung, kemudian paring, laring, trakea, bronkus, dari bronkus bronchiolus, kemudian alveolus. Nah, difusi atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida tadi itu terjadi di alveolus. Pernapasan ini melibatkan dua proses, yaitu ada inspirasi, yaitu berupa menarik napas, ada yang mengeluarkan napas yang disebut dengan ekspirasi. Ya, sekian yang bisa Ibu sampaikan atau dari kesimpulan tadi, kesimpulan dari materi hari ini.
Nah, jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Tadi membuat poster dikumpulkan melalui Google Classroom. Nanti Ibu buat link untuk pengumpulannya di Google Classroom. Oke, sekian mungkin yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan kalian mengerti, mudah-mudahan kalian memahami, dan bisa dibaca-baca lagi di rumah, di buku paketnya ya. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kita akhiri ya pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekian ya Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.